Jadi deal besar apa yang mungkin akan disepakati oleh China dan Amerika Serikat pasca pertemuan Trump dan Xi Jinping? Kita akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional Presiden University, Tengku Reza Shah. Pak Reza, selamat malam. Selamat malam, salam dari Presiden University. Salam Pak Reza. Dan analis Timur Tengah Faisal Assegaf. Mas Faisal, apa kabar? Sehat, Mas Iqbal, apa kabar? Apa kabar Pak Reza? Baik. Kabar Terima baik, kasih sudah alhamdulillah. bergabung dengan Prime Time News. Pak Reza, jadi ini sudah berlangsung pertemuannya selama 2 jam ya. Kemudian nanti keduanya juga akan bertemu lagi dalam state banquet. Artinya ada pertemuan lanjutan. Namun di situ disebutkan ada 2 hal yang tampaknya menjadi perbedaan, yakni soal tarif dan kontrol ekspor. Nah, apakah memang masalah ekonomi yang menjadi pembahasan utama atau di balik layar ada masalah yang lebih serius yang dibahas, Pak Reza, terutama soal konflik dengan Iran? Terima kasih. Dunia hendaknya menyambut baik ya pertemuan 2 pemimpin dari adik kuasa ini ya. Karena pertemuan ini sangat sensitif. Mereka akan berbicara masalah-masalah bilateral, regional, dan global. Kemudian mereka juga akan berbicara isu-isu seperti geopolitik, geoekonomi, dan geososial budaya. Ini unik karena mereka berdua itu ibarat 2 kalajengking berbisa dalam sebuah akuarium, di mana pergerakan sekecil apapun dapat melukai satu sama lain. Dan untuk itu saya pikir mereka sama-sama sadar mereka hidup dalam satu dunia yang sama dengan ketergantungan tinggi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, iklim, dan teknologi. Dan juga mereka sebenarnya saling mengawasi dan menahan diri ya. Tapi bagaimanapun juga statement dari pimpinan China itu patut disambut baik karena ini menunjukkan bahwa janganlah memperlakukan kami ini sebagai saingan, tapi kita sama-sama adalah mitra yang sama-sama mitra yang tangguh untuk suatu perdamaian dunia. Dan untuk itu tampaknya Amerika Serikat itu datang dengan tim yang sangat besar ya. Mereka membawa tim ekonomi yang berisi para CEO dunia karena Amerika Serikat sadar bahwa ke depan itu peranan diplomasi itu akan sangat ditentukan oleh kepiawaian multinational corporations Amerika Serikat. Apa saja akan dibahas ya, saya pikir masalah Taiwan akan dibahas. Kita akan mengetahui hasil akhir kemungkinan besar adalah joint communique dari kedua negara. Urusan Taiwan ya, kemudian urusan Iran dan energi security juga, kemudian market access dan perdagangan ya, kemudian juga kerjasama teknologi masa depan ya, karena Amerika Serikat membawa ahli pakar CEO seperti Elon Musk, kemudian Tim Cook dan juga Jensen Huang. Kemudian juga Amerika Serikat tampaknya sadar perlu koalisi mendalam karena kepemimpinan Cina di banyak belahan bumi dan dibuktikan juga dengan kemampuan Cina mengelola isu-isu ekonomi politik lewat namanya Belt and Road Initiative. Juga Amerika Serikat mengakui kepemimpinan Cina di bidang teknologi dan ekonomi, terutama sekali di bidang electric vehicles, baterai, kemudian energi yang terbarukan. Kemudian China juga sudah menawarkan alternatif dari good governance dengan nama Global Governance Initiative dan juga China Standard 2035. Amerika Serikat juga mengakui kepemimpinan China di Global South dan juga banyak isu-isu multilateralism. Dan untuk itu saya pikir pertemuan kali ini lebih serius dari pertemuan 9 tahun silam dan tampaknya Amerika Serikat mengerti sekali mereka sedang tertatih-tatih menghadapi NATO, tertatih-tatih menghadapi kasus di Iran. Dan untuk itu pertemuan ini akan juga menjadi materi Amerika Serikat untuk mengajukan permintaan khusus kepada Iran untuk mendukung posisi Amerika Serikat dalam persekutuan dalam perseteruannya dengan Iran. Dan tentunya China sadar bahwa dia adalah negara yang besar dengan peradaban yang tinggi, menghargai hukum internasional, dan China tidak akan mudah memberikan janji karena statement China atas permintaan ini dapat menjadi referensi dunia dalam berhubungan dengan China kelak di kemudian hari. Ini menjadi historical visit ya, dan sangat menarik karena biasanya saling perang statement begitu yang cukup keras antara kedua belah pihak. Namun kita melihat keduanya tampak disambut oleh anak-anak di China di sana dan tersenyum lebar, bahkan Donald Trump bertepuk tangan dan merasa senang. Nah, kalau kita melihat perkembangan terakhir, Amerika Serikat sebenarnya telah menjatuhkan sanksi kepada China-based refinery ya, atau kilang minyak dari China karena transporting oil. Nah, tapi sebelum kunjungannya ini tidak ada pernyataan soal itu. Sementara dalam pertemuan di Beijing, Trump dan Xi ini disebut sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka. Nah, dengan sikap Trump ini yang bisa dibilang
apa ya, saya tidak bisa menyebut melunak, tapi sedikit berbeda. Nah, apa ini artinya Amerika Serikat sekaligus akan menghentikan agresi lautnya terhadap Iran, Mas Faisal? Ya, memang pernyataan dari Gedung Putih menyatakan bahwa Cina ingin mengurangi permintaan minyak dari Iran dan lebih akan mengimpor minyak dari Amerika. Tapi sejauh ini belum ada pernyataan dari Cina menanggapi pernyataan dari Gedung Putih itu tersebut. Tapi yang jelas memang Trump pasti membutuhkan Cina karena posisi Cina sangat penting dalam konteks Iran. Karena pada 2 Maret 2023 itu Cina lah yang menjadi penengah sehingga hubungan diplomatik antara Iran Arab Saudi yang terputus sejak Januari 2016 tersambung kembali. Cuma pertanyaannya adalah selama perang ini dari laporan draft site itu ekspor Cina atau impor Cina terhadap dari minyak dari Iran itu sama sekali tidak terganggu. Jadi Iran tiap hari masih bisa mengekspor 2 juta barel minyak terhadap Cina, dan Cina memang mengimpor 90% kebutuhan minyaknya dari Iran. Nah, terus juga ini dibuktikan dengan laporan terbaru yang dirilis Selasa lalu oleh Badan Informasi Energi Amerika Serikat bahwa meski Selat Hormuz ditutup, terus juga ditambah blokade laut, Iran hanya memotong produksi minyaknya sebesar 7%. Ini jauh lebih kecil, artinya penutupan Selat Hormuz sangat tidak berdampak terhadap produksi minyak Iran. Yang terbesar salah satunya adalah yang dialami oleh Arab Saudi. Arab Saudi sampai memotong sekitar 20-25% dari total produksi minyaknya. Jadi menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat, ya Arab Saudi bulan April dia memotong sekitar 2,5 juta barel dari produksi sekitar 10,5 juta barel per hari. Terus kemudian bulan ini diperkirakan Arab Saudi harus memotong produksi minyaknya hingga 3 juta barel per hari. Jadi memang walaupun belum jelas seperti apa hasil dari pertemuan karena baru dari satu pihak, dari pihak Gedung Putih pernyataannya, saya kira memang Trump akan mencoba membujuk Cina untuk sedikit menekan Iran agar mau membuka Selat Hormuz untuk semua kapal. Tapi yang jadi persoalan adalah akhir Maret lalu sudah disahkan Undang-Undang Pengelolaan Selat Hormuz yang pasal-pasalnya memang merugikan Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Eropa yang memusuhi Iran, dalam arti ikut memberikan sanksi terhadap Iran, baik terhadap Garda Revolusi Islam Iran. Itu salah satu pasalnya menyatakan bahwa Selat Hormuz itu terlarang bagi kapal Amerika atau Israel atau negara-negara yang berafiliasi dengan kedua negara tersebut. Kemudian ada pasal yang menyatakan bahwa untuk melintasi Selat Hormuz harus di muka itu harus minta izin, kemudian membayar bea lintas itu dalam rial. Dan ini sudah diakui bahwa sejak bulan April Iran sudah mendapatkan pendapatan pertama dari bea lintas Selat Hormuz. Artinya Iran sudah punya hukum positif. Nah, kemungkinan besar setelah perang ya hukum positif itu akan diberlakukan. Artinya bisa jadi setelah perang berhenti Amerika dan bisa melintasi atau negara-negara yang selama ini bermusuhan atau memberikan sanksi terhadap bisa melintasi Selat Hormuz, tapi tetap harus izin dari Garda Revolusi dan membayar bea lintas Selat Hormuz. Oke. Pak Reza, ini ada dokumen yang didapatkan oleh Washington Post ya, soal DIME Framework dari Direktorat Intelijen Amerika Serikat. DIME ini adalah Diplomatic, Informational, Military, and Economic yang menyebut ada alarm pertaruhan ongkos geopolitik bagi Amerika Serikat jika perang dengan Iran terus berlanjut. Nah, apakah ini artinya semakin memperkuat analisis bahwa akan ada permintaan dari Amerika Serikat kepada China untuk dalam konfliknya dengan Iran. Apalagi kita melihat seminggu sebelumnya Menlu Arakci sudah terlebih dahulu bertemu dengan pejabat China, Pak Reza. Benar, saat ini memang Amerika Serikat sangat membutuhkan exit strategi ya, karena tantangan atas Donald Trump itu sangat besar di dalam negeri juga di luar negeri dan di medan perang dengan Iran. Amerika Serikat tidak menyangka pertarungan dengan Iran ini akan berjalan sampai bulan ketiga. Padahal target Amerika Serikat adalah menjatuhkan rezim di pemerintahan di Teheran dalam waktu kurang dari 1 minggu dan mengganti dengan pemerintahan yang baru. Ternyata gagal total. Semua yang Amerika Serikat harapkan itu gagal total.
total. Jadi kalau kita masuk kepada cara berpikir Iran, sebenarnya Iran sudah menang dalam pertarungan ini. Tapi untuk kesantunan, tampaknya Iran akan mendengarkan dengan sungguh-sungguh karena kerisauan Amerika Serikat ini juga berdampak kepada China. Misalnya kelangsungan ekspor minyak dari wilayah Hormuz ke China itu sedikit terganggu. Tadi Bang Faisal sudah menjelaskan dengan sangat baik. Kemudian juga China memahami potensi Amerika Serikat yang dapat merusak lingkungan internasional. Jadi menghadapi Amerika Serikat ini, China harus sangat hati-hati, di mana Amerika Serikat dapat menggunakan jalur-jalur cooperation, competition, dan konflik pada saat yang bersamaan. Kemudian juga China memahami bahwa dalam berurusan dengan Amerika Serikat ini, janji yang diucapkan sejak dini itu akan sangat berbahaya karena dapat menjadi referensi bagi negara-negara dunia untuk berhadapan dengan China di kelak kemudian hari. Tapi yang jelas, apapun pesan dari Amerika Serikat itu akan disaring oleh China, sehingga akan menyampaikannya dengan penuh kesantunan kepada Iran, dengan tentu saja mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional, etika internasional, dan juga tidak akan mendesak Iran untuk menyepakati seluruh pesan Amerika Serikat tersebut. Karena Iran dan China itu sama-sama sadar peradaban mereka tinggi, peradaban mereka tua, dan mereka berdua lebih memahami pentingnya memelihara perdamaian dan keamanan internasional dalam sebuah tata hubungan antar bangsa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Nilai seperti ini yang belum tentu dipahami oleh negara-negara yang lain. Dan Cina juga memahami posisi Iran, di mana Iran itu sangat mengedepankan pentingnya peniadaan konflik di semua front. Kemudian sebelum berunding dengan Amerika Serikat, perlunya peniadaan sanksi yang ada selama ini, kemudian mengembalikan aset-aset Iran yang berada di Eropa dan Amerika Serikat. Kemudian juga sebelum negosiasi ke depan harus Amerika Serikat siap-siap membayar kompensasi atas perang yang dipaksakan sejak tanggal 28 Februari lalu. Kemudian Amerika Serikat juga hendaknya dengan tegas menghargai kedaulatan Iran di wilayahnya dan juga di Selat Hormuz. Kemudian diharapkan Amerika Serikat untuk menghentikan blokade lautnya di Arabian Sea dan Gulf of Oman. Jadi Cina memahami posisi Iran, dan Cina juga memahami prinsip-prinsip Amerika Serikat yang namanya 14-point proposal, dan ini memang kalau diterapkan, dipaksakan, itu akan clash dengan ide-ide dari Iran, di mana Amerika Serikat itu punya ide tentang nuclear and monitoring measures, itu sangat ketat, ada 5 items. Amerika Serikat juga memaksakan lewat jalur maritime and security measures, ada 4 items, dan juga mereka memiliki ide-ide tentang economic and diplomatic relief, 5 items, dan semua ini akan berbenturan dengan ide-ide Iran yang jumlahnya 14. Dan untuk itu pendekatan Cina adalah sangat hati-hati, tetap menghargai kedaulatan Iran. Kemudian China sadar bahwa menangani nuklir dan menangani Hormuz itu hendaknya berbasis hukum berbeda adalah posisi geopolitik China sekarang disebut sedang kuat-kuatnya ya, apalagi sudah bertemu dengan kedua belah pihak. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut karena pernyataan Donald Trump menarik. I don't think we need any help with Iran. Tidak butuh bantuan Iran. Kami akan memenangkannya secara damai atau dengan cara lain. Lagi-lagi ada ancaman dalam pernyataan Trump sebelum bertolak ke Beijing. Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami. Dan kita akan lanjutkan dialog kita bersama Mas Faisal dan juga Pak Reza. Mas Faisal, kita ingat ya pada kalau tidak salah 7 April 2026, China ini bersama Rusia memveto proposal resolusi yang ingin melindungi kendali di Selat Hormuz dan menyatakan bahwa itu bias terhadap Iran. Nah, artinya kita bisa melihat sikap dan juga posisi China yang jelas berada di pihak Iran. Apalagi juga kita tahu Beijing selama ini berada di garda depan menyebut serangan Amerika Serikat dan Zionis ini ilegal terhadap Iran. Nah, kalau membandingkan dengan posisi Amerika Serikat yang dianggap saat ini jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya karena perang dengan Iran, bagaimana Anda melihat hasil dari pertemuan ini nanti, Mas Faisal? Ya, saya kira hasilnya ya seperti yang posisi Rusia dengan Cina ketika memveto draft resolusi yang diinisiasi oleh Amerika Serikat dan Bahrain, bahwa menurut Rusia dengan Cina resolusi sama sekali tidak menyentuh akar dari perang ini. Artinya yang dilihat cuma akibat dari perang ketika Iran akhirnya menutup Selat Hormuz, dan itu mempengaruhi atau mengganggu pasokan minyak global sehingga harga minyak mentah dunia naik. Tapi menurut Rusia dengan Cina harusnya
akar dari perang ini yang disoroti juga dalam draft resolusi itu, yaitu ya karena perang yang dilancarkan, agresi militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel ke Iran itulah sebenarnya menjadi akar dari persoalan itu, dan itu tidak tersentuh di dalam draft resolusi yang diinisiasi digagas oleh Amerika bersama Bahrain. Nah, memang Iran juga sudah mengancam sebelum Amerika di tengah perundingan nuklir. Iran sudah mengancam kalau kita diserang maka kita akan menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah dan juga kembali menyerang dan juga menutup Selat Hormuz ini ketika Amerika itu. Terus yang jadi persoalan ini nantinya adalah kalau saya lihat tidak akan banyak tidak ada keputusan penting mengenai bagaimana Selat Hormuz, bagaimana perang Iran, karena ya itu tadi kalau lihat posisi Cina sama Rusia, ya akar persoalan ini dulu yang diperbaiki, karena buat Cina ataupun Rusia, Iran ini kan sebagai garda terdepan untuk menahan hegemoni Amerika di Timur Tengah. Kalau rezim Mullah yang anti Zionis, anti Amerika ini jatuh, berubah rezimnya, artinya tidak ada lagi garda terdepan untuk menahan pengaruh dan hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Yang jadi persoalan adalah Iran sebelumnya sudah menyatakan ketika mengajukan tuntutan kembali 14 itu awal Mei kemarin bahwa dia memberikan waktu 1 bulan. Ini yang harus ditunggu karena kan Trump kelihatan sudah menyerah ketika setelah gencatan senjata sepihak yang diumumkan oleh Trump 2 minggu selesai, diperpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, Iran sudah memberikan waktu 1 bulan. Ini yang harus kita lihat buktinya. Apakah Iran nanti akan menyerang kembali atau kemungkinan juga Israel akan mensabotase ini, dalam arti Israel sampai sejak awal perang, Netanyahu sama sekali tidak berbicara gencatan senjata, tidak berbicara tentang menyelesaikan perang agar segera berakhir. Ya kemungkinan ya itu tadi Iran bisa menyerang kembali pangkalan militer Amerika atau kapal Amerika yang sekarang bersiaga di Laut Arab dan Teluk Oman sebagai bentuk blokade laut terhadap pelabuhan ataupun kapal Iran atau kapal lain yang membawa minyak Iran. Itu bisa Mas saja Faisal, itu diserang kebetulan oleh Anda berbicara Iran. soal poin itu, Mas Faisal, sebelum saya lupa ya. Jadi soal blokade di Selat Hormuz ya, tadi Anda menyatakan bahwa kapal-kapal China sebenarnya lancar-lancar saja kok begitu transporting oil dari Iran. Nah, sebenarnya kan justru China ini dirugikan dengan blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat karena ditutup kapal-kapal Iran dan juga pelabuhannya. Kemudian juga bahkan Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang berada di China karena mentransport oil. Nah, jadi seharusnya kalau untuk masalah Selat Hormuz ini justru China lebih dirugikan karena blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat, bukan yang dilakukan oleh Iran, Mas Faisal. Kalau laporan Financial Times di awal itu memang ternyata blokade laut yang dilakukan Amerika Serikat itu tidak efektif, karena menurut Financial Times 34 kapal berhasil melintas, bahkan 2 kapal tanker Iran, super tanker Iran itu sempat sampai di perairan Indonesia, kalau nggak salah tujuan minyaknya ke India atau mungkin ke Cina. Itu kan sempat ada beritanya, ada 2 kapal yang berhasil lolos dari blokade laut Amerika dan sampai ke negara konsumen. Nah, kemudian juga Presiden Xi Jinping sudah bilang bahwa tidak istilahnya tidak perlu menaati sanksi yang dilakukan oleh Amerika terhadap perusahaan-perusahaan kilang minyak Cina yang mengimpor minyak dari Iran. Jadi saya kira posisi Cina sudah jelas bahwa mereka memang berada di pihak Iran, tapi memang Cina tidak akan mungkin terlibat militer secara langsung dalam perang antara Iran melawan Amerika dan Israel. Oke, Pak Reza, kita sekarang berbicara soal leverage ya, dan juga posisi geopolitik kedua negara. Ini banyak analis yang menyebut memang posisi geopolitik China maksud saya, ini lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya. Nah, apalagi banyak yang menyebut juga, tadi juga ada laporan soal amunisi Amerika Serikat yang habis-habisan karena pangkalan militernya di negara-negara Teluk juga sudah dihancurkan oleh Iran. Sementara persenjataan itu yang dulu kemungkinan digunakan untuk membantu Taiwan atau Taipei. Nah, Anda melihat dengan leverage keduanya yang sudah berbeda dengan eskalasi yang terjadi akhir-akhir ini, siapa yang akan punya daya tawar lebih tinggi untuk mengajukan permintaan, Amerika Serikat atau China, Pak Reza? Saya perhatikan perang di Timur Tengah ini merupakan suatu laboratorium yang luar biasa bagi China.
Pertama, China melihat sendiri bahwa teknologi yang sudah dialihkannya kepada Iran itu bisa digunakan sedemikian rupa sehingga memungkinkan Iran menang dalam banyak front melawan Amerika Serikat, terutama sekali di sektor udara dan juga akurasi dari rudal balistik Iran tersebut. Di sini ya, Cina dan juga Rusia bisa dengan nyamannya melihat bagaimana teknologi mereka itu sudah dioperasionalkan dengan luar biasa, bahkan sampai level filosofis, bukan hanya sekedar amati, tiru dan modifikasi, tapi mereka sudah melihat juga pada saat yang sama betapa lemahnya kepemimpinan militer Amerika Serikat dan juga ketergantungan Amerika Serikat pada aktor-aktor lokal. Dan juga disitulah disitulah Cina bisa melihat bahwa ternyata pangkalan-pangkalan Amerika Serikat itu sudah hancur lebur, kemudian dengan sangat banyaknya alutsista yang musnah. Tadi sudah dikatakan bahwa untuk 40 hari pertempuran ini, bahwa sudah lebih dari 30 kapal-kapal terbang Amerika Serikat itu hancur. Dan China melihat ternyata selama perang ini berlangsung, alutsista Amerika Serikat itu banyak yang dipindahkan dari Indo-Pasifik dan juga dari Asia Timur ke wilayah Timur Tengah, dan hal ini tentunya menciptakan suatu kekosongan. Jadi dapat dimengerti mengapa negara-negara di Indo-Pasifik itu mulai mengeluh, karena kalau hal ini dibiarkan terus, maka ada kemungkinan China melakukan banyak ofensif diplomatik. Seperti kita lihat bersama beberapa minggu silam, ketua partai oposisi di Taiwan sudah berkunjung kepada China, berkunjung ke Beijing, dan dari situ banyak dihasilkan kesepahaman. Kemudian juga kita lihat ya sama-sama bahwa Korea Selatan dan Jepang juga sudah komplain karena keadaan ini tidak menguntungkan bagi mereka. Dan harus diakui, kalaupun perang ini diperpanjang, Iran sangat percaya diri, di mana mereka mengatakan setiap hari kami mengirimkan peluru kendali darat, peluru kendali jarak pendek, menengah dan panjang. Pada saat yang sama kami memproduksi peluru kendali tersebut, dan disinilah Amerika Serikat sangat ngeri karena mereka melihat biaya operasi perang ini sangat luar biasa. Kemudian mereka berperang sendirian tanpa dukungan dari sekutu kecuali dari Israel, dan pada saat yang sama kekuatan Dewan Keamanan sudah mulai pecah, di mana Cina dan Rusia berada pada satu posisi, Amerika Serikat berada pada posisi yang diametral, dan Inggris dan Perancis tampaknya akan bingung di mana mereka akan menempatkan diri. Dan ini memang secara geostrategis keadaan ini sangat menguntungkan China, dan untuk itu China bisa saja menggunakan momentum ini untuk memberikan saran-sarannya kepada Iran perihal nuklir atau perihal Selat Hormuz, dan nanti bisa dihitung-hitung dengan bagaimana transaksi yang perlu dilakukan di wilayah belahan bumi yang lain. Baik. Misalnya transaksi tersebut Yang menarik juga transaksi bisnis Israel dengan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Ya, Trump disebut sudah memutus komunikasi dengan Netanyahu, yaitu laporan yang didapatkan oleh teman-teman wartawan. Nah, Mas Faisal, terakhir singkat saja, kalau kita lihat ini kan bahan baku mineral jarang dari China ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk membuat rudal-rudal yang digunakan untuk menyerang. Amunisinya juga sudah jauh berkurang. Nah, di sisi lain kan Iran terus menegaskan bahwa terus akan membela diri jika mereka diserang. Anda akan melihat agresinya ke depan akan seperti apa dalam beberapa hari ke depan, Mas Faisal? Ya, saya kira hasil pertemuan ini akan menentukan bagaimana sikap atau kebijakan Trump. Bisa saja Trump, karena kan Trump memang susah diprediksi, bisa saja Trump tiba-tiba bilang gencatan senjata berlangsung tanpa batas waktu, dia bisa melakukan operasi khusus atau serangan terbatas terhadap infrastruktur atau target-target di Iran, baik target militer maupun sipil. Nah, tentu saja ini akan membuat Iran pasti membalas. Nah, itu dilematisnya buat Trump. Kalau Trump diam, artinya hanya melihat Iran terus mengontrol Selat Hormuz, dan itu akan mempengaruhi harga BBM di Amerika Serikat yang sudah di atas $5 per galon, dan itu tentu tekanan yang bisa membuat pamor Trump ambruk atau melorot, dan sudah ketahuan melalui survei sudah di bawah 30%, sekitar 26%, dan tentunya itu akan berpengaruh juga terhadap citra Partai Republik yang ini bisa berakibat fatal di pemilu setelah November. Oke, baik. Terima kasih Mas Faisal, Pak Reza seperti biasa atas analisisnya komprehensif di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.